antara orang yang tinggal di daerah desa sama di kota. Itu saya rasakan. Waktu saya di desa, saya merasa bahwa setiap orang itu mempunyai ekonomi yang sama, finansial yang sama, nggak ada yang namanya iri hati. Karena kita, ya semua orang bisa dikatakan sama, nggak ada yang lebih lah. Nah, ketika saya di Jakarta, saya melihat ya, ada anak muda yang udah bawa mobil nih. Saya langsung bertanya-tanya, kok mereka bawa mobil, saya enggak ya? Saya langsung bertanya dalam hati nih. Ada anak muda yang datang dijemput, yang pergi ke PKMB, diantar pakai mobil, terus pulang lagi dijemput. Nah saya yang di kampung, kita kalau ke PKMB ya, kita juga, saya kan orang baptis, ke PKMB paling bisa jalan kaki, paling-paling bawa motor. Dan mungkin dalam setahun itu nggak ada kita pergi ke PKMB naik mobil. Dan dulu kan sampai sekarang di daerah saya itu belum ada yang namanya Grab, kecuali di kotanya ya. Kalau di daerah perkampungan belum ada. Dan saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa sih saya lahir seperti ini? Saya langsung bertanya-tanya di situ, Tuhan, kok saya lahir di keluarga yang sederhana, sedangkan orang lain keluarga yang kaya? Seperti judul di PKB pada malam hari ini, Why I am born this way? Mengapa saya begini? Saya merenung sama Tuhan, dan bahkan saya bilang, Tuhan, kayaknya Tuhan gak adil deh. Orang lain kaya, saya enggak. Orang lain bisa bawa mobil, saya enggak bawa mobil. Waktu itu saya bawa motor bukan motor gede lagi, motor kecil. Saya bertanya sama Tuhan, dan saya bahkan menyalahkan Tuhan pada waktu itu, karena saya baru masuk STT ini kan ya, masih dan dikit-dikit nakal ya. Dan terus saya langsung berpikir di dalam semester 1 dan 2, pikiran saya masih sama. Kok saya bawa mobil, orang lain bawa mobil. Ada orang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang bersuka cita selalu, ada yang setiap hari galau, ada yang punya pacar, ada yang enggak, kan gitu. Terus saya berpikir, saya dulu belum punya pacar juga dulu. Sekarang. Dan bahkan hal ini pun bukan cuma terjadi sekarang ini, di dalam kehidupan Salomo, di dalam kitab Pengkhotbah dijelaskan bahwa Salomo pada waktu itu sudah menjadi raja dan dia sudah membuat bait Allah. Dan gak ada raja manapun yang membuat bait Allah sebagus, semegah Salomo, betul? Dan Salomo bilang di kitab Pengkhotbah, dia bilang segala sesuatu adalah sia-sia. Saya juga heran, saya bertanya-tanya juga ketika saya baca kitab Pengkhotbah. Salomo yang sudah mempunyai semuanya, kaya, gak ada yang lebih kaya daripada Salomo. Istri Salomo banyak, kambing domba, budak. Dia mempunyai segalanya, tetapi dia berkata, segala sesuatu yang ada di dunia ini usaha menjaring angin. Gimana sih usaha menjaring angin? Kita punya jaring, kita begini, bisa nggak? Nggak bisa. Tetapi Salomo bilang di dalam kitab Pengkhotbah bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Mau kaya mau miskin tetap sama, nggak ada bedanya. Tetapi saya saya waktu semester 1, semester 2 selalu menyalahkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan gak adil dalam kehidupan saya? Kenapa orang bisa kaya, saya miskin? Ini terjadi dalam kehidupan Salomo. Dia melihat dan dia mengobservasi semua yang ada di Israel. Israel pada waktu itu ketika berperang menang, Filistin, Ai, semua mereka hancurkan. Tapi Salomo lihat, hal ini kayak siklus, berperang, menang. Begitu aja, berperang menang, dapat kota. Tapi cuma sekedar berjalan begitu aja. Ini yang Salomo lihat di bangsa Israel. Karena seperti yang kita lihat juga, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak tengkur, bangsa yang sudah tahu Tuhan, tetapi tidak mau kenal Tuhan lebih dekat. Nah, dan ini juga terjadi sama anak-anak Tuhan. Sekarang kita bertanya begini, Tuhan, mengapa saya lahir di dunia ini? Indikasi pertama ketika kita bertanya mengapa saya lahir di dunia ini, karena kita sedang mengalami yang namanya hopeless. Ada orang yang bertanya mengapa saya lahir di dunia, karena hopeless. Kayak saya waktu semester 1, hopeless sekali saya, nggak tahu mau buat apa. Udah membandingkan orang, itu hopeless. Yang kedua, make sure, mau mencari jawaban, untuk apa sih saya lahir di dunia ini? Yang ketiga, tidak mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan sama juga terjadi di anak-anak Tuhan pada zaman sekarang, khususnya anak muda. Anak muda di Manado kalau kita melihat ya, di Manado itu rata-rata orang Kristen, betul kan Bu? Gereja di mana-mana, dari sini jalan ke 100 meter udah gereja, 100 meter udah gereja, dan itu gereja-gereja besar. Tetapi yang saya lihat anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di dalam Kristenan, selesai ibadah, apalagi ada perjamuan Tuhan, minum anggur, pulangnya minum, orang bilang cap tikus, minum bir, sama kayak ada gunanya. Cuma sekedar begitu aja, hidupnya siklus gitu-gitu aja. Karena jawabannya cuma satu, mereka tidak mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi. Ketika kita bertanya mengapa kita lahir di dunia ini, jawabannya cuma satu, kita tidak mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Sedangkan Tuhan kita nggak bisa lihat. Siapa yang bisa lihat Tuhan? Nggak ada di sini. Tetapi Salomo ketika dia menulis kitab Pengkhotbah, hal yang bisa kita ketahui untuk kita bisa mengenal Tuhan tuh, yuk kita baca sama-sama di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Di dalam kitab Pengkhotbah ini ada 12 pasal, dan di dalam pasal 1 sampai pasal 11 dia menjelaskan semua yang terjadi di dunia dan semuanya adalah sia-sia. Kita baca sama-sama di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Sudah dapat semua? Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Saya bacakan ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Untuk kita mengetahui rancangan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam setiap anak-anak muda, di dalam setiap orang percaya, di dalam setiap semua orang, cuma satu, ingatlah penciptamu. Ingat Tuhan. Orang Israel tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mau untuk melibatkan segala sesuatu yang mereka lakukan tentang Tuhan. Ketika mereka berperang, ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa bangsa Israel kalah. Kenapa mereka kalah? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Sama halnya dengan kita. Untuk kita mengerti dan memahami secara betul tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menjawab pertanyaan mengapa kita lahir seperti ini, ingatlah akan penciptamu. Ini hal pertama yang harus kita lakukan. Teman-teman kan sini pasti punya HP ya. Contoh HP-nya Nathan. HP-mu HP apa Nathan? HP merek apa? Oppo. HP itu pasti ada orang yang menciptakan, betul? Nggak tahu berapa orang atau mungkin cuma satu orang, pasti ada yang menciptakan. Dan kita bisa tahu detail tentang HP tersebut hanya kepada orang yang menciptakan. Meski kita tahu sedikit tentang HP itu, semua sistem di dalamnya, semua program di dalamnya, kita bisa mengetahui kalau kita bertanya kepada penciptanya. Sama halnya dengan kita manusia, yang ciptakan siapa? Tuhan. Untuk kita mengerti dan memahami tujuan kita, tanya kepada siapa? Cuma Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh, Ibu Rohani, Bapak Rohani, kalau di sini Pendeta Refli, Ibu Oce, Kak Meme, Kak Andri. Kadang Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan kemuliaan Dia. Ketua PKMB, Setio, mungkin juga pemain musik, dan mungkin kita semua yang hadir di tempat ini. Kadang Tuhan memakai orang tersebut. Tetapi hal yang harus kita lakukan pertama itu ingat pencipta. Siapa yang menciptakan kita? Teman-teman pasti sudah pernah mendengar bahwa setiap manusia itu adalah imago Dei, image of God, ya kan? Gambar dan rupa Allah. Maksud dari gambar dan rupa Allah adalah kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan mampu untuk melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan. Contoh, dalam hal kasih, itu image of God, kasih, mengambil keputusan, itu semua kita bisa lakukan. Kecuali kemahakuasaan Allah, kita nggak bisa, dan kita nggak maha kuasa.
Tapi hal-hal yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan setiap manusia, karakter-karakter Allah yang Allah berikan kepada manusia itu, karena kita image of God. Nah, karena kita image of God, kita adalah gambaran rupa Allah, sudah seharusnya kita mencari tahu jawaban kepada orang yang mendesain setiap manusia. Ada ayat yang saya sukai di dalam Mazmur 139 ayat 13. Coba ada teman-teman yang mau membacakan Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentukku bintangku, menuntun aku dalam kandunganku. Ayat 14. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, kejadian kita ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Yang buat itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang merancangkan setiap manusia, yang mendesain setiap manusia, Tuhan. Jadi sudah seharusnya prinsip yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, ingat pencipta kita, karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan hal kedua yang saya dapatkan ketika baca kitab Pengkhotbah, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Karena kan di ayat 1 dia menjelaskan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari yang malam. Hari-hari yang malam itu dijelaskan di dalam ayat 2 sampai ayat 6. Nah, dan ketika ayat 7 dia bilang begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Prinsip yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita adalah sadar bahwa segala sesuatu hanyalah sementara. Hidup ini hanyalah sementara. Jadi sudah seharusnya kita, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, kita mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak muda. Jangan pernah mempertanyakan lagi, mengapa saya lahir seperti ini? Karena Tuhan punya tujuan dan maksud. Teman-teman pernah lihat kan ada orang yang gak punya tangan, gak punya kaki tapi bisa bersaksi? Iya kan? Ada yang buta tapi bisa main keyboard. Karena Tuhan memakai setiap orang, dia sudah mendesain setiap orang untuk kemuliaan dia.